Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat dan menghidupkan naskah pertaruhan baik tidaknya suatu film, dengan pemateri atas nama Azalika Ikrana Ramadhani, jabatan sekretaris, kelas 12 IPS 3, alamat Jalan Ranggung nomor 8C, NAI 016-2 _PD.16 _MKS _2022. Nomor telepon 0815 2765 9366. Dipersilahkan untuk naik ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang kepada teman-teman sekalian. Jadi izinkan saya mungkin memperkenalkan diri ulang ya dulu sedikit, walaupun sudah diperkenalkan tadi sama moderator. Jadi saya Azalika Ikrana Ramadhani, boleh dipanggil Kak Alika. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan suatu materi yang luar biasa oleh teman-teman pengurus harian ekstrakurikuler pada digital, oleh pembina saya, dan tentunya oleh teman-teman sekalian. Di hari ini saya akan membawakan suatu materi yang spesial. Apa? Seperti yang kita lihat di atas, mungkin atau di papan ya. Judul materi yang akan saya bawakan hari ini adalah membuat dan menghidupkan naskah pertaruhan baik atau tidaknya suatu film. Kenapa dibilang spesial? Dan minggu pertama saya memperhatikan teman-teman sekalian itu banyak yang bilang pernah beberapa kali membuat cerita, atau mungkin suka membaca cerita, dan mungkin juga ada yang pernah membuat naskah di sini ya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke yang pertama. Pertanyaan pertama saya, my first question is, apakah kalian punya film atau series favorit? Kalau saya pribadi, saya suka Marvel, saya suka horror, saya suka romcom, dan sebagainya. Ada yang mau menjawab? Nah, kalau di materiku itu, sebelum menjawab, perkenalkan diri dulu, nah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut series atau film favorit saya itu Harry Potter, karena pokoknya bagus sekali Harry Potter, yang belum nonton harus nonton semuanya. Namanya siapa? Muslim Amalia. Kenapa suka Harry Potter? Karena kan memang saya suka fantasi Oke, thank you. Ada lagi yang mau menjawab film series favorit? Oke. Perkenalkan diri dulu, nah. Kayaknya udah terkenal. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, biasa dipanggil Mael. Ya. Series favorit saya itu bukan dong, Boboiboy Galaxy. Kenapa Mail suka nonton Boboiboy Galaxy? Ya, karena di film itu mengajarkan tentang persahabatan antara beberapa orang, dan ada beberapa fantasi mulai dari penguasaan elemen-elemen yang ada di bumi. Keren. Thank you. Ada lagi yang mau menjawab film misalnya, karena kan tadi sudah series ya, satu Boboiboy, satu Harry Potter. Ada lagi yang mau menjawab film kesukaan misalnya? Ada? Saya yakin teman-teman sekalian ini pasti punya film favorit, tapi tidak bisa diingat dan tidak bisa dijelaskan kenapa kalian suka itu film. Mungkin cuma suka ceritanya, mungkin suka karakternya karena ganteng atau menarik dan sebagainya. Dari jawaban teman-teman tadi, apa kira-kira persamaannya? Dari yang pernyataan itu juga, kalau saya suka film yang saya sebutkan tadi, dari yang Amalia tadi menyebutkan di Harry Potter, dan yang Nail sebutkan tadi kalau dia suka Boboiboy, apa kira-kira persamaan dari semua itu? Karena kan series dan film itu berbeda kisahnya, tapi apa kira-kira yang membawahi semuanya? Apa? Bisa dibilang fantasi, tapi satu hal
yang membawahi persamaan semua antara semua film atau series yang pernah kalian tonton adalah ada di judul. Mereka sama-sama mempunyai yang namanya naskah. Kalian tahu tidak naskah itu apa? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai naskah. Khusus juga di materiku ini tidak ada tulisan ya, jadi saya sendiri yang menjelaskan. Jadi saya harap teman-teman sekalian itu untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik-baik, karena sedikit mungkin tidak ada ya tulisan dan kecuali dari contoh. Naskah adalah dasar dari suatu cerita. Jadi naskah itu adalah dasar dari suatu cerita. Naskah itu biasanya berisi susunan adegan demi adegan. Biasanya dia mempunyai latar cerita, mempunyai alur, mempunyai dialog, mempunyai latar, dan sebagainya. Naskah itu sistematis, alias dia terstruktur dari awal hingga akhir. Jadi dia tidak ada yang acak-acakan. Dan naskah itu juga pastinya dijadikan suatu dasar dalam proses tayang, dalam proses untuk pembuatan produksi suatu film atau series yang pernah kalian tonton di luar sana. Tapi naskah itu tidak tiba-tiba ada. Kayak bayangkan kalau misalnya kalian disuruh sama gurunya kalian untuk membuat suatu video pendek tentang ini itu, terus kalian lagi duduk, tiba-tiba ada naskah yang begitu banyaknya lembar dari awal susun hingga akhir. Tidak mungkin kan? Ada suatu proses yang harus dilalui sebelum akhirnya dia menjadi sebuah naskah. Apa prosesnya? Yang pertama, naskah itu lahir atau ada dari yang namanya ide cerita. Mungkin teman-teman sekalian sudah paham apa itu ide cerita, kan kalian juga belajar bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu dijelaskan apa itu ide cerita. Tapi basically singkatnya, ide cerita itu adalah dasar atau gambaran tentang bagaimana cerita yang kita buat ingin terjadi. Tapi kalau ide cerita itu tidak usah yang panjang lebar. Biasanya ide cerita itu cuma seperti satu kalimat atau beberapa rangkaian kata. Saya kasih contoh satu ide cerita untuk film ya, untuk film pendek atau film. Globalisasi itu bisa dijadikan dasar. Selanjutnya, kewirausahaan anak muda atau anak SMA itu bisa dijadikan suatu ide cerita. Juga yang tadi mungkin ada beberapa, mungkin materi-materi sebelumnya itu pernah memperlihatkan poster-poster ya, kayak juga materinya ada tadi memperlihatkan poster kalau tidak salah. Di posternya itu pasti ada yang namanya syaratnya. Nah, di dalam syaratnya itu biasanya memberikan kita ide ceritanya. Jadi kita bisa buat konsep dan naskah. Setelah ada ide cerita yang kita ingin buat untuk menjadi film, tidak langsung tiba-tiba dong dari hanya sepersekian kalimat atau beberapa rangkaian kata berubah menjadi suatu hal yang panjang lebar. Tidak. Setelah dari ide cerita, kita akan masuk ke yang namanya tahap pembuatan konsep. Nah, seperti apa itu tahap pembuatan konsep? Konsep itu bisa dikatakan abstraksi dari suatu ide cerita. Jadi dia perpindahannya ya agak lebih panjang dan lebih lebar sedikit. Di konsep ini kita menjelaskan agak lebih detail sedikit bagaimana cerita kita mau dikembangkan, mau lagi dibawakan. Kita misalnya untuk konsep kita menjelaskan, oh dari scene 1, scene 2, scene 3 kita mau bagaimana? Misalnya ya, saya ambil tadi dari suatu ide cerita yang saya sebutkan, kewirausahaan anak SMA atau kewirausahaan pelajar ya misalnya. Konsep saya seperti ini. Film saya ini, saya ingin menceritakan tentang seorang anak muda, seorang anak SMA yang hidup sebatang kara. Dia tidak mempunyai orang tua ataupun keluarga. Untuk menghidupi dirinya sendiri, ia harus berjualan. Nah, bagaimana cara dia berjualan dan apa tantangan-tantangan yang akan terjadi di dalamnya? Seperti itu konsep. Oke, itu gambaran dasarnya ya. Nah, setelah dari ide cerita kita buat menjadi suatu konsep. Oh, tambahan sedikit. Mungkin kalian bingung ya cara buat konsep. Jadi membuat konsep itu tidak seperti naskah. Naskah kan harus disebutkan tadi harus sistematis dan terstruktur. Sedangkan kalau konsep itu tidak usah. Konsep itu kalian mungkin cuma bisa mengambil selembar kertas, terus coret-coret
bilang, oh saya mau scene 1, scene 2, scene 3 begini, skrip 1, skrip 2 seperti ini. Jadi ini tidak usah sistematis, dia tidak usah terlalu baku lah istilahnya. Setelah konsep kalian membuat seperti itu, lalu akhirnya kalian punya gambaran kan yang lebih luas apa yang akan kalian lakukan di naskah. Setelah itu kalian pun membuat naskah. Tapi hari ini saya tidak akan menjelaskan yang muluk-muluk mengenai naskah yang ada di luar sana ataupun naskah yang mungkin kalian pernah baca di internet. Tapi hari ini saya akan menjelaskan format naskah ekstrakurikuler pada digital SMA Negeri 16 Makassar yang tentunya berbeda dengan naskah-naskah yang ada di luar sana. Seperti apa sih detail-detailnya? Oke, sebelum kita masuk sampul, kalian bisa tolong buka ini, aku udah jadi terbaik. Di sini saya ingin memperlihatkan kepada adik-adik, ini adalah satu naskah yang Pandu Digital punya. Mungkin ada yang boleh agak scroll dulu sedikit supaya saya jelaskan. Bisa lihat sini, ini yang mempunyai 13 halaman, artinya dia panjang lebar. Scroll agak lama, ada cepat-cepat bisa jangan apa-apa. Nah, di sini ada dialog, ada scene, ada banyak sekali apa-apa. Kalau kalian bisa lihat juga, banyak sekali susunan-susunan yang ini adalah menjadi patokan kita di Pandu Digital untuk tahap produksi. Mungkin boleh di-scroll lagi Kak sampai bawah. Nah, stop. Oke, ini yang lucu ya. Kalau misalnya kita menginginkan arahan yang lebih jelas mengenai proses produksi kita seperti apa, bisa digambar di dalam naskahnya, bisa dijelaskan secara rinci dan detail bagaimana tahap produksi itu berjalan. Oke Kak, mungkin boleh scroll sampai habis. Nah, ada juga model penggambaran bagaimana posisi seorang karakter harus berada, bisa sebagainya seperti itu. Itulah yang ada di dalam naskah, menjelaskan secara detail bagaimana sih, apa-apa sih, atau seperti apa sih tahap-tahap produksi. Seperti itu Kak, sampai halaman 13. Oke. Tapi seperti apa? Mungkin kalau saya menjelaskan dari sini agak ribet ya, karena pertama-tama kita lihat backgroundnya hitam bukan putih, jadi tidak terlalu fokus. Tapi saya akan menjelaskan melalui frame saya. Seperti apa sih detail-detail yang ada di dalam naskah Pandu Digital yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui. Pertama-tama, kalau dilihat dari gambar, karena itu kan tadi sudah ada bocoran apa yang pertama. Kalau kalian lihat di naskah Pandu Digital itu sering pastinya menggunakan sampul. Oke kan, lanjut. Apa gunanya sampul? Sampul itu gunanya apa? Ada yang tahu? Ini universal loh. Ada yang tahu sampul itu apa? Sampul, saya berkata, oke. Sampul buku, sampul makalah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Pernah nggak kalian buat kayak semacam makalah? Pernah. Sampul di depan ini tujuannya itu apa? Smile. Lagi kah? Perkenalan diri dulu lagi. Perkenalan ya? Diulangi. Oke, perkenalkan nama saya Mahel. Ya. Oke, tujuan dari adanya sampul itu untuk memberikan informasi kepada si pembaca tentang apa isinya meskipun tidak terlalu rinci. Oke, thank you. Dari jawaban yang Mail berikan tadi, kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan ya, atau satu garis besar. Sampul itu memberikan informasi mengenai isi dari apa yang ada di dalamnya tanpa harus membukanya dan membacanya semua. Sampul juga bisa dikatakan sebagai identitas dari naskah tersebut. Jadi saat masuk dalam produksi, tim produksi itu tidak perlu lagi membaca semua ulang untuk mengetahui ini apa. Dia hanya perlu membacanya dari sampul saja. Seperti yang kita lihat, ini skenario web series Taman Siswa episode 1. Identitasnya di sini berarti ini adalah naskah atau skenario dari Taman Siswa untuk episode 1. Seperti itu. Selanjutnya ke yang bagian kedua, scene dan lokasi. Kalau misalnya kalian tadi perhatikan naskah yang saya tampilkan di atas, itu ada scene dan lokasi. Tapi mungkin kalian belum terlalu mengetahui yang mana itu scene dan yang mana itu lokasi. Scene itu adalah
adalah urutan untuk tahap produksi, di mana scene itu biasanya identik dengan angka. Dan kita lanjutkan. Scene itu identik dengan angka. Dan selalu pasti ada lokasi di sampingnya urutan scene untuk menjelaskan di mana lokasi tersebut atau di mana gambar tersebut harus di-take atau diambil videonya. Mungkin kita beralih dulu ya ke present kali ini. Kita lihat di sini contoh, coba Pak, kan scene dan lokasi. Oke. Pertama, yang saya ingkari ini nomor 1 adalah ruang kelas. Nomor 1 ini adalah urutan daerah saya bisa dulu juga. Nomor 1 yang saya buat ini adalah urutan scene-nya. Scene itu terdiri dari urutan. Dia pasti akan selalu berurut. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan seterusnya. Sepaket dengan scene akan selalu ada lokasi. Nah, lokasinya di sini adalah ruang kelas. Menginformasikan bahwa scene 1 ini akan di-take atau diambil gambarnya di ruang kelas. Skip Pak ke contoh yang kedua. Sama seperti yang ini, urutan scene-nya ini adalah scene yang kedua dan dia di-take di ruang guru. Kak, bisa nggak sih scene ketiga, scene keempat itu lokasinya tidak sama seperti scene-scene sebelumnya? Bisa. Jadi lokasinya scene diambil itu tidak terpatokan kepada scene-scene yang di atasnya. Kalau misalnya scene 1, scene 2 lokasinya di ruang guru, terus tiba-tiba scene 3, scene 4 itu kalian mau ambil di koridor. Scene 5 tiba-tiba di rumahnya kalian. Scene 6 itu tiba-tiba di kelas 12 IPA 7. Itu bisa. Lanjut Pak. Oke. Kan tadi juga dari awal Pak. Nah, di naskah tak perlu jadi terbaik ini mungkin kalian melihat adanya skrip 1. Skrip 1 dan skrip 2. Apa sih itu? Nah, skrip ini mungkin bisa dikatakan lebih ke arahan ya untuk editor nantinya yang akan mengedit tentang jalan cerita. Skrip 1 itu artinya satu alur cerita. Skrip 2 juga artinya satu alur cerita. Tapi apa yang membedakan antara skrip 1 dan skrip 2 ini? Di skrip 1 dia biasanya identik dengan sang pembuat naskah menceritakan mengenai kehidupan sang pemeran utama. Fokusnya sang pemeran utama. Sedangkan skrip 2 yang seperti saya katakan tadi mempunyai satu alur cerita juga. Jadi skrip 2 ini menceritakan mengenai kehidupan atau sisi lain dari sang pemeran sampingan. Mungkin kalau kalian pernah nonton ambil contoh dari drama lah. Drama Korea itu dia pasti punya yang namanya pemeran utama sama ada yang pemeran sampingan tapi tidak bersampingan, kayak second female lead, second main lead dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara pembuatan skrip 1 dan skrip 2 ini? Kamu bisa lihat judulnya ini. Nah, skrip 1 ini menceritakan mengenai kehidupan sang siswi Amanda. Sedangkan skrip 2 ini menceritakan mengenai masa lalu ibu Rini. Bagaimana cara pembuatan skrip 1 dan skrip 2? Pertama-tama, pembuat naskah itu perlu terlebih dahulu membuat dari awal hingga akhir skrip 1. Setelah itu, pembuat naskah juga membuat file baru dan membuat skrip 2 dari awal sekali hingga akhir. Bagaimana cara penggabungan antara skrip 1 dan skrip 2? Jadi, pembuat naskah ini perlu memasukkan adegan atau perlu memasukkan scene di mana scene antara skrip 1 dan skrip 2 itu terkait. Jadi dia sebagai penjembatan penghubung antara skrip 1 dan skrip 2. Kalau misalnya dia sudah nyambung, itu dia bisa dimasukkan jadi satu. Saya mau, kalau pernah nggak sih kalian nonton di YouTube-nya Pan Digital tak perlu jadi yang terbaik? Kalau kalian pernah nonton itu, pasti kalian paham mengenai fokus pemeran utama dan fokus pemeran sampingan. Tapi saya rasa di sini mungkin banyak yang belum nonton, jadi saya akan memberikan tayangan kepada kalian. Tak perlu jadi yang terbaik. 1. Oke, anak-anak bukan tugas yang diberikan oleh kami.
pembelajaran yang di atas sambil saya memeriksa ya. Harap teman-teman sekalian tonton ya dengan baik biar kalian itu tahu yang mana sampel peran utama dan yang mana peran sampingan. Yang punya kertas yang ditulis tangan ini siapa? Bukan kita semua di print out. Saya Bu. Oke, silakan duduk. Nanti tunggu Ibu di ruang guru sebelah ini. Bu. Lihat pekerjaan kamu. Kamu kenapa tidak mengerjakan sesuai dengan perintah Ibu? Ibu kan minta semua di print out agar saya mudah membaca tulisan kalian. Kalau kayak gini, bagaimana bisa baca? Iya lah, Bu. Saya tidak punya laptop seperti teman-teman yang lain. Saya lihat Bu, itu kurang saya. Bagi keluarga saya, laptop adalah barang mewah yang tidak akan tergoda kali. Teknologi memang sudah maju, Bu. Tapi saya salah satu orang yang tidak bisa merasakan keunggulan teknologi itu. Tapi apapun yang terjadi, pendidikan dan sekolah saya harus tetap berlanjut, Bu. Ibu, ya maaf, kamu benar. Jangan biarkan kondisinya sekarang menghalangi kamu untuk terus maju dan berkembang. Buktikan bahwa kamu bisa bersaing dengan yang lainnya, meskipun kondisi dan posisi kamu tidak lebih baik dari yang lainnya. Ibu minta maaf untuk yang tadi. Ibu kasih keinginan untuk kamu. Silakan tulis tangan. Ini bukan yang mudah lepas. Anak itu mengingatkanku dengan kesulitanku di masa lalu. Ya, bukan tugas yang diberikan kepada Baik, terima kasih.
mohon maaf dan terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali ya lagu dari Amanda tadi. Amanda, silahkan duduk. Baik, mohon bersahabat semua peserta. Kita berikan kesempatan kepada seluruh juri untuk menunjukkan materinya. Terima kasih. Dan juara pertama dari lomba logo desain kali ini adalah Ayu Salsabina. Selamat kepada Ayu, dipersilakan untuk ke atas. Ini dari kamu. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tepuk tangan yang kamu dapatkan tadi menunjukkan bahwa kamu yang tampil beda dari yang lain memiliki tempat tersendiri di hati dan ingatan mereka. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang berbeda di antara yang lain. Dengan begitu, kamu akan selalu Sejak peristiwa itu, aku tidak pernah lagi menyesali kondisi. Justru dengan kondisiku yang serba kekurangan ini, membuatku bisa melihat situasi dari sudut pandang berbeda yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman. Dan seperti kata buku, aku tidak perlu jadi yang terbaik. Aku cukup jadi yang paling berbeda saja. Aku pernah ada di posisi ini. Sulit, itu yang aku rasakan. Hanya aku boleh gabung bersama kalian seperti aku nggak ada yang mau. Tapi dalam kondisi ini, sedih rasanya saat tidak bisa menjadi yang terbaik. Hanya aku boleh yang menjadi seorang karena kekurangan yang aku sendiri tidak bisa lewat dan terakhir. Tapi itu justru jadi titik balik di hidupku. Aku belajar dari kehilangan itu hingga akhirnya aku bisa seperti sekarang. Ya, menjadi seorang guru, cita-cita yang memang punya. Oke, setelah menemukan tak perlu jadi yang terbaik tadi, kalian pasti sudah punya ada gambaran sedikit kan? Jadi, skrip 1 itu menceritakan kehidupan Amanda, siswi Amanda yang merasakan kekurangan teknologi karena dia tidak mampu. Sedangkan skrip 2 itu menceritakan mengenai sisi Ibu Rini yang ternyata dulu ia pernah mengalami hal yang sama atau merasakan hal yang sama. Nah, itu perbedaan antara skrip 1 dan skrip 2. Selanjutnya, kita beralih ke Cut 2. Cut 2 ini bisa dikatakan sebagai transisi atau peralihan antara scene yang satu dengan scene yang lainnya. Ataupun kalau kita mau menghubungkan antara skrip 1 dengan skrip yang lainnya. Seperti saya katakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasti pembuat naskah itu membuat jembatan penyambung antara skrip 1 dengan skrip yang lainnya itu melalui beberapa scene yang ada di dalam naskah. Kalau misalnya pembuat naskah itu dia membuat scene 1 nyambungnya tiba-tiba ke scene 4, itu bisa. Tapi tidak berurutan, Kak. Bagaimana caranya kasih sambung antara yang 1 sama yang 4? Bagaimana 2-3-nya? Nah, disitulah teknik Cut 2 itu dipakai. So, Kak, kita lihat contohnya. Ini masih di naskah yang sama. Tak perlu jadi yang terbaik. Nah, setelah Amanda mengatakan, iya Bu, maaf saya tidak punya laptop seperti teman-teman yang lain, membuat naskah
memberikan arahan bahwa cut to script 2 adegan 1. Dia di transisi atau diperalihkan menjadi dari scene yang ini tiba-tiba dia masuk ke script 2 adegan 1. Agar lebih paham, mungkin saya mau point out ya yang mana di bagian ini, yang mana transisi atau peralihannya. Oke Kak? Ya. Iya maaf Bu, saya tidak punya laptop seperti perempuan yang lain. Saya sadar Bu, itu Oke, kurang saya. bagus. Baik, Mungkin kalau yang di bagian situ pemerannya tidak bicara ya, tapi kurang lebih maksudnya sama. Kartunya itu berada pada tiba-tiba layarnya itu berubah jadi warna kecoklatan. Ini dia dari script 1 tiba-tiba masuk di script 2. Kan script 2 alur sendiri. Nah, untuk menonjolkan bahwa dia itu alur sendiri atau cerita sisi lain, maka dia menggunakan teknik kartu dan juga menonjolkan dengan apa yang namanya bukan apa sih layarnya itu tiba-tiba berubah jadi kayak warna kecoklatan atau vintage untuk mempoint out tiba-tiba itu yang Ibu Rini rasakan bahwa dia tiba-tiba teringat oleh masa lalunya. Nah, ini di sini juga highlight bahwa script 1 untuk penggunaan script 1 dan script 2. Mungkin kita bisa ulangi ya contoh. Saya mau perlihatkan lagi salah satu contoh kartu. Boleh mulai dari contoh yang ketiga Kak? aku pernah ada di posisinya. Yang layar yang tadi yang putih itu berada di masa sekarang, tapi saat dia sudah berada di yang layar warna coklat-coklat ini tadi yang ada coba dong pada dalam. Pernah ada di Nah, posisinya. ini adalah kartunya. Dia tiba-tiba dari skrip sebelumnya tiba-tiba dia sudah masuk di skrip 2 yang menceritakan pengalaman Ibu Rini sendiri. Itu yang aku rasakan. Oke, seperti itu. Oke Kak, selanjutnya. Nah, detail dan bentuk pengambilan gambar. Di pandu digital, kita tidak menggunakan satu bentuk pengambilan gambar saja. Mungkin kalau kalian nonton film atau series itu biasanya landscape kan, landscape atau yang miring. Tapi di pandu digital kita juga menggunakan teknik bentuk penggambaran yang bentuk pengambilan gambar yang lain, yakni portrait. Jadi kita tidak terbatas hanya untuk landscape saja. Kita menggunakan juga bentuk pengambilan gambar portrait. Nah, kalau misalnya kalian juga perhatikan di IG-nya Pandu Digital atau di YouTube-nya Pandu Digital, untuk trailer, bukan trailer ya, untuk opening, untuk trailer, untuk poster-poster itu kita selalu menggunakan dalam bentuk portrait agar bisa dikasih masukkan dalam Instagram Story atau Reels. Oke Kak. Melaju ke penulisan di dalam scene. Jadi ini adalah detail-detail yang ada di dalam suatu scene atau suatu urutan yang tadi. Yang pertama, ada tulisan untuk model kamera. Jadi di pandu digital itu kalau misalnya kita mau highlight atau mau merubah bentuk video kita dari landscape menjadi portrait, pastinya akan selalu diarahkan oleh sang pembuat naskah bahwa bentuk pengambilan video menggunakan portrait. Tulisannya itu pasti berada di bawah scene dan lokasi dengan tulisan yang di bold dan di italic. Jadi dia seperti ini. Kalau misalnya di bawah percakapan Kak bisa, tidak bisa. Jadi untuk tulisan model kamera dia selalu ada di bawah scene dan lokasi dengan tulisan yang di bold dan di italic. Agar sebelum pengambilan gambar dan sang kameramen itu tidak bingung, dia sudah lihat duluan, bentuk pengambilan videonya ini berbentuk portrait. Jadi kita highlight sebelum ia membaca adegan-adegan yang berada di dalam scene-nya. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada juga tata letak dan posisi kamera. Nah, berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan landscape dan portrait, ini seperti angle kamera, menjelaskan di mana sih kamera itu harusnya berada. Jadi, sang pembuat naskah di pandu digital akan selalu memberitahukan arahan di mana angle atau posisi kamera yang tepat untuk mengambil scene ini. Kita juga di pandu digital itu tidak selalu monoton dari depan saja, kameranya cuma dari depan.
tapi kita juga bisa menggunakan dari atas, kanan, kiri, bawah, samping, serong-serong. Dan pada digital itu tidak terbatas hanya dengan satu kamera saja, tapi kita juga menggunakan dua kamera dan mungkin bisa lebih. Jadi satu kamera itu berada di depan sang pemeran, kamera yang lain, kamera kedua itu berada di serong kiri. Serong kanan nih, kalau mungkin kalian di serong kiri, tapi saya serong kanan. Jadi ada satu kamera di depan, satu kamera di serong kanan, terus kamera yang lainnya tiba-tiba ada di kirinya kalian, kalau kamera 4 juga tiba-tiba ada di kanannya kalian, bisa begitu. Nah kita lihat dari contoh, kamera ini, kamera satu itu fokus kepada yang berbicara. Terus agak bingung ya sebenarnya. Boleh saya panggil dulu teman-teman 1, 2, 3, 4 orang untuk maju. Kalau ada yang memajukan diri saya tunjuk. Tapi kita main HP, maju Ki. 1, oke. Desti tapi maju. Kita juga maju. Ini beda. Yang lain maju ya. Melihat contoh ya. Oke, saya maju. Melihat contoh yang saya berikan di atas, ada kamera 1, kamera 2. Nah, saya tunjuk Israk itu jadi kamera 1. Kita siapa nama? Novel jadi kamera 2. Nah, main ini jadi siswa B, Desti jadi siswa C. Untuk pengarahannya seperti ini ya, agar kalian tidak bingung di mana sih angle posisinya Kak. Kalau misalnya penjelasannya kayak begini, kamera 1, oke, anggaplah main di sisi berapa? B. Oke, main di sini. Terus dijelaskan kan, kamera 1 berada di belakang siswa B. Kamera 1 siapa? Oke, berada di belakangnya. Nah, tidak usah terlalu dekat. Kamera 2 berada agak jauh di depan siswa C yang melihat siswa B pergi. Tidak usah mencari sebetulnya berbalik. Oke, siswa C mungkin bisa di agak sampingnya dari depannya siswa B. Terus kamera kedua berada agak jauh di depan siswa C. Jadi di sini. Nah, fokusnya ini angkat tangannya kameramen membentuk kamera. Nah, kamera 2 ini fokus kepada sang pemeran C, sang siswa C yang melihat siswa B coba berjalan pergi. Nah, sana. Jadi yang direkam oleh sang kamera kedua ini adalah siswa C saja. Dia tidak perlu merekam siswa B itu. Sedangkan kamera 1 ini hanya fokus merekam di siswa B saja. Dia tidak perlu merekam siswa C yang berada di depannya. Jadi satu kamera itu fokus kepada satu pemeran agar tidak bingung. Misalnya apa? Bayangkan kalau misalnya coba siswa B kembali ke tempatnya. Anggaplah misalnya kamera 1 itu tidak ada. Terus tiba-tiba kamera 2 ini double jobnya. Coba siswa B itu jalan. Nah, coba kamera itu sorot dia. Terus tiba-tiba beralih ke sana. Kan jadi agak bingung. Sebenarnya bisa penggunaan satu kamera untuk dua atau lebih pemeran sekaligus. Tapi itu terkadang membingungkan editor. Mereka harus potong-potong lagi videonya agar nyambung. Untuk memudahkan itulah kenapa Padu Digital itu menggunakan 2 atau lebih kamera. Oke, silakan duduk. Saya menjelaskan mengenai posisi kamera ini. Paham mengenai angle kamera dan fokus-fokusnya kamera? Oke. Selanjutnya Kak. Nah, penulisan adegan. Di dalam scene itu pasti ada adegan-adegan yang saling terkait. Fungsinya adegan ini secara tidak langsung memberikan detail-detail visual pada cerita. Tetapi yang saya highlight di scene ini, mungkin kalian bingung, adegan itu yang mana? Adegan itu ini semua, dari Amanda, dari kejauhan hingga poster, itu semua adalah adegan. Adegan tentunya di Padu Digital ya, untuk format naskah Padu Digital dia akan selalu ditandai dengan garis
garis miring, garis apa ini? Kurang. Saya kira strap begini. Garis kurang, garis miring, garis strap. Tidak simbol-simbol yang lain seperti tidak menggunakan simbol bulat, tidak menggunakan 1, 2, 3, tidak menggunakan koma, tidak menggunakan titik, tidak menggunakan tanda seru, tanda tanya. Tapi dia menggunakan tanda strap, tanda kurang untuk penulisan adegan. Nah, kalau misalnya kalian, ini kan scene 4 yang berada di depan Madi, di depan tembok tata usaha. Wow. Ada banyak adegan-adegan ini kan? Kak, maksudnya tadi secara tidak langsung memberikan detail visual itu seperti apa? Oke, Kak, boleh putar yang nomor 4, tapi kita mainnya pause-pausean ya. Oke, pause. Amanda dari kejauhan melihat beberapa siswi berkumpul melihat sesuatu. Jadi di sini digambarkan Amanda itu sedang berjalan. Nah, oke, tiba-tiba dia melihat siswi bergerombol. Stop, Kak. Dia melihat beberapa siswi berkumpul melihat sesuatu. Sudut gambar yang mengambil Amanda muncul dari samping moving. Ini tidak usah diperhatikan karena ini adalah arahan. Kalau misalnya kalian pernah nonton lihat adegan Pembebasan daerah, dia berjalan di daerah moving. Amanda menghampiri kerumunan itu. Oke, Amanda menghampiri kerumunan itu. Oke, pause, Kak. Amanda tiba di kerumunan. Kameramen berada di tengah kerumunan sehingga sudut kamera ialah sudut pandang Madi menghadap ke siswa. Jadi bukan berada di depan siswanya, tapi dia menghadap ke Madinya untuk menyorot siswa-siswanya. Seluruh siswa kemudian meninggalkan Madi hingga tersisa Amanda sendiri dan ia semakin mendekat ke poster itu. Oke, mereka bubar. Tenang. Amanda mendekati poster itu. Poster kameramen awalnya berada di tengah, kemudian berjalan hingga nampak Amanda fokus ke poster itu. Sorotan kamera fokus memperlihatkan isi poster tentang desain logo digital untuk kegiatan ini yang akan diselenggarakan oleh sekolah dengan menempelkan HD-nya di poster itu. Nah, jadi ini gambarannya Amanda itu sudah lihat poster. Oke, Pak Oscar. Di atas saja ya. Amanda terlihat antusias, namun tiba-tiba termenung melihat beberapa syaratnya, yaitu logo didesain secara digital. Kalau di sini kamera fokusnya dia menyorot posternya saja. Nah, di sini ada syarat competition rules. Kalau mungkin dari kamu tidak terlalu kelihatan, tapi di sini ada syarat. 1, logo didesain secara digital menggunakan Photoshop, Corel, Canva. 2, akan dipresentasikan di hadapan dewan juri. Oke, ini sampai situ saja ya video. Tapi itu dari potongan tadi ya, tak perlu jadi terbaik. Nah, itulah yang saya katakan tadi, adegan-adegan secara tidak langsung memberikan detail-detail visual. Itu seperti ada yang tadi siswa-siswi lalu mereka pergi, itu adalah apa yang ada di dalam scene. Jadi dalam scene ini tidak kosong dan tidak hanya terbatas kepada kalau misalnya ada orang bicara terus tiba-tiba selesai, terus tiba-tiba nyambung ke scene 5. Nah, inilah detail-detail yang ada di dalam scene. Oke, lanjut. Selanjutnya ada arahan ekspresi pemeran. Jadi, untuk pembuat naskah di Pandu Digital pasti akan selalu mencantumkan yang namanya arahan ekspresi pemeran. Agar apa? Agar nantinya sang karakter yang akan memainkan atau memerankan karakter itu dia tahu atau paham seperti apa sih ekspresi atau nada suara, mimik wajah, intonasi yang harus dia pakai saat memerankan karakter tersebut atau saat berada di dalam adegan tersebut. Kita ambil contoh, Bobby mengatakan ibu saya, beliau sudah tiada. Tapi kalau misalnya dia ngomong biasa saja kayak ibu saya, beliau sudah tiada, kayak tidak nyambung kan, tidak ada feel-nya, tidak ada rasanya. Nah, oleh karena itu pembuat naskah itu mencantumkan arahan ekspresi pemeran. Mata dipejamkan dengan nada suara yang memelan. Ibu saya, kayak ibu saya, beliau sudah tiada. Itu kan lebih dapat feel-nya kan dibanding kalau kalian datar-datar saja ngomong. Nah, itulah kenapa pembuat naskah itu mencantumkan arahan. Selanjutnya, nah Pasha,
Pasha berkata, sudah sejelaskan bukan saya yang ambil. Nah, kalau misalnya seperti itu kan biasa-biasa saja, tidak ada feel-nya, tidak tahu ini Pasha-nya sedang biasa-biasa ji, atau dia ngegas, atau dia sedih, atau dia senang. Nah, disinilah pembuat naskah itu mencantumkan arahan. Pemeran berucap dengan nada tinggi dan ekspresi marah. Jadi, saat Pasha membaca ini, dan dia berada dalam tahap pendalaman karakter, dia itu paham bahwa, oh, berarti saya harus seperti ini. Sudah saya jelaskan, bukan saya yang ambil. Nih, kayak lebih dapat feel-nya bahwa, oh, Pasha itu marah. Itulah kenapa pembuat naskah mencantumkan arahan ekspresi pemeran. Oke, Kak? Nah, saya sudah menjelaskan ya terkait membuat naskah dan detail-detail yang berada di format naskah pada digital. Selanjutnya, menghidupkan masih tadi. Nah, selanjutnya menghidupkan naskah. Kira-kira siapa orang yang bertanggung jawab atau bermain peran besar di dalam proses penghidupan naskah? Ada yang tahu? Kenapa itu naskah hidup? Siapa yang bertanggung jawab atau mempunyai peran besar untuk menghidupkan naskah? Semampunya kalian saja. Kira-kira siapa sih? Kan naskah. Oh, siapa yang kira-kira lahir? Bukan lahirkan ya, lebih kayak hidupkan. Menghidupkan naskah itu biar dia lebih feel, lebih masuk di pemeran, lebih bisa orang tonton. Siapa yang berkontribusi dalam menghidupkan naskah ini? Siapa tadi yang jawab? Ya kita. Coba perkenalkan dulu dirinya, terus bilang jawabannya, terus kenapa penulis? Ya, Anda Bapak? Perkenalkan nama saya Bintan. Saya pikir penulis Ya. karena dia membuat suatu naskah. Oke, pintar sekali. Thank you, Bintan. Oke, ada yang lain? Oke, Mail. Menurut saya yang menghidupkan naskah itu adalah aktor karena dia mengekspresikan Oke, yang berperan dalam Ya. tahap produksi tersebut. Oke, jawaban yang bagus sekali. Siapa lagi yang mau menjawab? Kan kalau dalam tahap produksi pasti banyak tahap-tahap yang dilewati. Saya katakan tadi, membuat naskah. Siapa yang membuat naskah? Membuat naskah. Tahap produksi, kameramen, editor, oke, dan sebagainya. Karakter juga. Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa kira-kira yang berperan untuk menghidupkan naskah? Saya rasa ini Amalia juga dari tadi berpikir. Menurut Amalia, siapa sih kira-kira pihak yang berkontribusi besar untuk menghidupkan naskah? Oh, sutradara, oke. Kita di belakang yang mau jadi tabe. Kira-kira siapa nama tak? Dipanggil? Zahra. Menurut Zahra, siapa sih yang berkontribusi untuk menghidupkan naskah? Oke, thank you Zahra. Jadi, satu jawaban atau pernyataan yang bisa kita tarik dari semua jawaban dari teman-teman sekalian adalah semuanya benar. Semua pihak itu berkontribusi untuk menghidupkan naskah. Tapi, satu sosok yang sangat-sangat berkontribusi besar untuk menghidupkan naskah hingga bisa kita tonton dengan baik dan benar adalah editor. Orang yang mengedit video tersebut. Kenapa Kak? Kenapa editor menghidupkan naskah? Dia mengedit. Oke, kita rewind dari awal. Pertama, dari tahap pembuatan naskah, ide cerita, konsep, hingga tahap penyusunan naskahnya. Oke, pembuat naskah berkontribusi membuat tulisan naskah. Tetapi tulisan itu tidak akan bisa dinikmati oleh semua orang karena dia hanya masih terbatas dalam suatu bentuk tulisan. Kira-kira, oke Kak, mungkin boleh dibuka tadi naskah. Tidak perlu jadi yang terbaik. Kira-kira, kalau dalam bentuk seperti ini, apakah semua orang akan paham apa yang ada di sini? Tidak kan? Ini hanya
sebuah bentuk tulisan yang belum dihidupkan masuk ke dalam tahap produksi. Karena seperti tadi jawabannya pemerannya ya, aktris aktornya, kameramen. Aktris aktor juga berperan untuk menghidupkan naskah. Mereka berperan sesuai dengan arahan pembuat naskah ya, dengan ekspresi-ekspresinya mereka, dengan tutur mimik wajah bahasanya mereka menghidupkan. Kameramen juga turut berpartisipasi. Dia merekam semua yang dirasakan atau karakter yang diaktingkan oleh sang pemeran tersebut dalam suatu tayangan video. Tapi apakah video-video yang direkam oleh kameramen yang berisi akting pemeran itu dapat ditonton kalau misalnya tidak diedit dengan baik? Dia hanya sebuah susunan kasar, scene 1, scene 2, scene 3, dan sebagainya. Tidak bisa kan? Apalagi kalau misalnya belum ada background, belum ada subtitle, belum ada efek-efek tambahan lah yang ditambahkan. Oleh karena itu, editor berpartisipasi besar dalam proses penghidupan naskah karena dialah yang mengedit semua video-video yang ada kan. Semua video yang ada pemerannya itu juga melihat dari naskah, itu semua dirangkum oleh sang editor dan diedit, lalu dia tayangkan menjadi suatu video yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Itu kan baru kita bisa nikmati, itu baru hidup, itu baru terasa oke, wah bagus sekali, ini sudah ada subtitlenya, sudah ada backsoundnya, sudah ada pokoknya semuanya yang menjadi suatu video. Selanjutnya kalau kita lihat dari judul saya, pertaruhan baik atau tidaknya suatu film, itu semua tergolong berdasarkan naskah. Kalau misalnya suatu naskah atau suatu series itu tidak ada suatu film itu tidak ada naskahnya, apakah dia bisa teratur? Apakah nanti sang kameramen atau sang pemeran tahu apa yang harus dia lakukan kalau tidak ada naskah yang menjadi bahan dasar atau acuan dalam proses produksi? Tidak, kan? Jadi suatu film itu tidak bisa dikatakan baik dan bagus apabila dia tidak punya naskah sebagai dasar. Apa-apa yang kita lakukan harus punya dasar, kan? Indonesia sendiri saja punya dasar negara, Pancasila. Oke, mungkin itu saja. Kita sekarang masuk ke tahap praktek ya, karena saya punya praktek. Praktek saya mungkin tidak susah-susah amat. Jadi di sini saya mempunyai beberapa kertas yang isinya adalah potongan-potongan naskah. Mungkin saya bagikan dulu ya. Boleh minta tolong bantu kakak. Tapi ini kan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke. Jadi yang dibagikan oleh kakak-kakak fokus harian ini nanti adalah potongan-potongan naskah yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Saya menunggu dulu ya sampai dibagikan sampai selesai. Tiga, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2, 1. Ini tapi Ya. Berarti ini berapa? Oke. Boleh tidak dulu kakak? Yang berdua tahu Pak. Yang berdua tidak apa-apa, nggak bisa nyambung 2. 1, 2 saja. 1, 2, 2, 1. Nah, oke, sudah kan dibagikan kertasnya. Nah, itu kertasnya berisi potongan scene yang ada. Tapi kalau mungkin kalian lihat, scene itu tidak sesuai dengan format pandu digital. Jadi saya minta teman-teman sekalian itu untuk highlight, untuk tandai di mana sih yang salah. Lalu di belakangnya, kan di belakangnya kosong. Tuliskan yang mana seharusnya format naskah pandu digital yang benar. Oh, 1. Iya, paham. Ada nih. Sudah terbagi sampai belakang? Ini lagi sahabat sih. Oke, jadi saya jelaskan ulang ya. Mungkin bagi yang bagian belakang itu belum terlalu perhatikan. Jadi kertas yang berada di depan kalian itu merupakan suatu potongan dari suatu scene. Nah,
itu kalau kalian perhatikan tidak sesuai dengan format naskah pandu digital. Jadi saya minta teman-teman sekalian untuk highlight, untuk lingkari yang mana yang salah. Lalu di belakangnya kan misi di belakangnya kan kosong, ada juga tulisan nama di sudut kanan atas. Saya minta kalian menuliskan nama kalian di belakang, lalu di bawahnya kalian coba tuliskan apa versi benarnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan terkait praktiknya ya. Ini pukul berapa Pak? Pukul 14.13. Saya rasa itu tidak terlalu sulit ya kalau untuk highlight yang mana bagian yang salah. Kan ini 14.13, saya kasih waktu sampai 14.16, jadi 3 menit. Karena saya rasa ini ini tidak terlalu sulit ya kalau untuk sekedar highlight dan sebenarnya jangan nyontek ya teman-teman. Sengaja saya buat 1, 2, 3 dan saya putar-putar agar kalian paham yang mana yang versi benarnya. Jangan lupa juga tulis namanya ya di kolom belakang namanya. Kak, Tobe, tolong tuh ke ini anunya, hasilnya nanti dilihat. Ada yang sudah? Oh, sembari kalian bekerja, saya mau bertanya. Siapa kemarin yang bilang suka buat cerita? Seingat saya Farhan, tapi dia tidak datang hari ini. Ada yang suka buat cerita, suka baca cerita, pernah buat naskah? Luar biasa sekali kalau kalian pernah buat naskah. Pernah buat naskah? Tidak lah kali ya. Pernah buat naskah? Buat naskah untuk apa? Enggak kayak cerita fantasi ya. Oh, buat cerita. Oh, oke. Bagus. Kerja sudah? Aku bercengkeram. Dosen sampai Pak. Oh iya, mungkin kalian bingung, Pak, ini ditulis ulang kah semua kata-katanya? Tidak usah, sedikit saja, satu dua kata untuk point out di mana yang bagian itu-itunya. Bagus sekali tulisannya. Dan ini berlalu-lalu. Oh. Sudah? Siapa mata? Bodohnya belum ada. Oke. Saya tidak baca dan nanti ya, saya lihat dan saya nilai. Ada yang sudah? Isra pernah buat naskah? Pernah buat cerita? Tidak pernah buat cerita? Suka film apa? Marvel, kenapa? Karena dia Oh, film action, oke. Oh, jadi itu ya yang disuka dari Marvel. Oke, ada yang sudah lagi? Saya pakai saya dulu. Jangan menyontek. Karena soalnya kalian beda-beda. Apa kendala yang lain? Bercengkrama itu berbicara. Kayak percakapan. Bercengkrama. Ya. Pernah enggak sih kamu jalan bercerita sama orang? Iya, begitu bercengkrama. Ya, siapa? Kayak di mana saja? Berbicara belakangnya. Sudah? Ini sudah 14.16, sudah habis waktunya. Oke, kalau misalnya tidak bisa, tidak apa-apa, cukup kumpul saja. Tidak apa-apa, kita tolong dulu bantukan kumpul Kak. Yes, ya, oke. Thank you. Sudah? Yes. Yes, thank you. Sudah? Oh, belum. Kenapa diriku yang Kalau misalnya kalian tidak bisa highlight semua apa salahnya atau tidaknya, tidak apa-apa. Kumpul saja kertasnya. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis namanya kalian di belakang.
Oke. Bismillah saja. Kalau cuma satu tidak apa-apa, kalau dua atau lebih juga tidak apa-apa, karena soalnya kalian beda-beda, artinya tidak berpatokan. Oh, salahnya cuma satu, salahnya cuma dua, jadi tidak apa-apa. Oke, sudah. Baik, saya rasa itu saja ya materi saya mengenai membuat dan memahami naskah pertarungan baik atau tidaknya satu film. Jadi ini pesan saya, kalau misalnya ada dari teman-teman sekalian yang mau membahas lagi lebih lanjut mengenai naskah, mengenai format naskah pada digital atau naskah secara keseluruhan lah, boleh hubungi saya di Instagram atau di WhatsApp ya. Sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata atau tutur bahasa saya kalau misalnya adik-adik belum paham. Saya senang sekali bisa menyampaikan materi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar ke moderasi. Oke, sekiranya ada yang ingin bertanya tentang naskah, ada yang tidak dimengerti tentang naskah? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Desti dari kelas 1. Saya ingin bertanya di bagian kartu. Di sini saya masih kurang mengerti. Oke, kartu. Ada lagi yang mau bertanya? Supaya kita ada lagi? Oke, jadi tadi Resti bertanya mengenai kartu. Kartu itu ada di dalam naskah sebenarnya lebih ke arahan ya untuk editor. Karena kan pembuat naskah, dia pasti kalau membuat naskah itu tersusun, sistematis, terstruktur. Artinya pembuat naskah itu akan membuat scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5 berurut gitu. Tapi kalau misalnya di dalam naskahnya itu scene 1 ternyata dia nyambungnya ke scene 4. Disitulah digunakan teknik kartu. Setelah scene 1 dibuat, di bawahnya akan dicontohkan kartu scene 4 scene 1. Di situ kartu apa ya, transisi peralihan. Dia cuma arahan untuk editor saat mengedit nanti. Jadi dicontohkan dalam naskah ya untuk mengarahkan editor. Kalau dalam mengedit gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Saya harus ya. Saya mau bertanya, kenapa di setiap naskah itu harus spektakuler, kayak bulat atau tanda-tanda lagi? Oke. Kenapa? Oke, tadi pertanyaan dari Amalia ya. Kenapa kalau di naskah itu dia harus garis kurang, garis segini, bukan bulat 1, 2, 3 tidak? Itulah yang dikatakan ciri khasnya daripada digital. Itulah pembeda naskah pandu digital dengan naskah-naskah yang ada di luar sana. Jadi disitulah digunakan garis ini untuk pembeda. Itu sudah susunan dari kami. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, apakah ada lagi? Siapa tahu yang mau bertanya, siapa sih yang buat ini format naskah pandu? Iya. Saya tidak tahu lagi. Jawab. Ya, saya dijawab pertanyaan. Dan jadi saya rasa yang penasaran siapa yang buat. Ada tahu penasaran. Siapa? Mungkin kalau siapa sih yang buat naskah pandu digital, saya akan lempar pertanyaan ini ke salah satu sosok yang ada bersama kita sejak awal. Ini pembina eksekutif pandu digital. Pak Bernarman, boleh tolong dijawab pertanyaan Pak, siapa sih yang mengusul adanya format naskah pandu digital ini? Orang dari sini. Apa pertanyaannya? Jadi Pak, pertanyaannya siapa sih yang membuat
adanya format kayak gini, abstrak, yang harus ada penulisannya, gaya-gayanya seperti itu. Oke, ini sebenarnya format yang kalau sering dilihat Raditya Dika, udah lihat film-filmnya, ya itu adalah format yang saya peroleh dari Raditya Dika yang saya kembangkan. Jadi saya kembangkan yang kemudian jadi ciri khasnya kita di format ini. Kalau anda sering lihat filmnya lain, Pak Bagian dan sebagainya, formatnya itu seperti ini. Gitu. Cuma saya kembangkan lagi supaya masuk dengan otaknya anak-anak SMA. Jadi sekali ini formatnya saya peroleh dari Raditya Dika, karena Raditya Dika pernah melakukan kelas penulisan film. Saya ikut di situ, saya ambil format naskahnya, saya pakai dengan digital tahun 2022. Baru kami mulai menggunakan ini. 2021 kami belum punya itu. Kemudian saya kemudian ikuti kelas penulisan filmnya Raditya Dika dan dapat format ini, dan saya gunakan sampai sekarang dengan berbagai perubahan yang saya sesuaikan. Oke, itu saja mungkin. Semoga bisa menjawab. Oke, jadi mungkin itu ya jawaban untuk pertanyaan. Kalau misalnya adik-adik bertanya, dari mana sih? Kenapa tiba-tiba ini pendidikan ada format kayak segini? Kenapa tidak bebas saja? Jadi itu jawaban dari pembina kita yang sudah berada dengan bersama kita sejak awal. Oke, saya kembalikan ke Mbak. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya alihkan ke pentulis. Baik, perkenalkan nama saya Adel Rizkyana selaku notulen yang akan membacakan kesimpulan dari materi tadi. Naskah adalah dasar pembuatan cerita dalam sebuah film. Tahap-tahap pembuatan naskah terdiri dari ide cerita yang dibuat menjadi sebuah konsep dan disempurnakan menjadi sebuah naskah. Penulis sendiri mempunyai 8 format naskah tersendirinya. Nah, yang berperan besar dalam menghidupkan naskah adalah editor. Adapun jawaban dari pemateri yang tadi yaitu satu, dalam naskah adalah arahan untuk editor sebagai acuan dalam editing, serta naskah pada pandu digital memiliki ciri khas yang yaitu memiliki simbol-simbol tertentu yang wajib dipakai. Terima kasih. Yaitulah tadi materi keempat kita, yaitu dibawa oleh Adelika Pratama Wadani. Kepada notulen, moderator dan materi bisa turun ke bawah. Thank you guys. Oke, berikan apresiasi.